Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Anak-anakku, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik untuk tema 7, subtema 2. Ya. Pagi ini kita akan belajar tentang menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Ya, sebelum kita ke materi, kita review sebentar ya anak-anak. Anak-anak masih ingat macam-macam bangun datar? Tentunya masih ya. Bangun datar itu contohnya ada persegi panjang, ada jejer genjang, belah ketupat, trapesium, segitiga, lingkaran, ya. Itu beberapa macam bangun datar. Nah, sekarang kita belajar untuk menentukan banyak simetri lipat. Ya, yang nanti akan kita lanjutkan ke materi simetri putar. Gitu ya. Sudah siap ya anak-anakku semua? Anak-anak bisa sambil membuka buku penanya halaman 30. Simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bagian bangun datar saling menutupi dan berimpit ya. Jadi bangun datar dilipat. Anak-anak bisa melakukan percobaan di rumah dengan menggunakan kertas lipat ya anak-anak. Ketika bangun itu anak-anak lipat berimpit ya, ujung dan ujungnya berimpit dan menutupi semua bagian ya. Nah, itu jika kalian buka di bagian lipatan itu ya membekas seperti itu. Nah, itu yang namanya sumbu simetri ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya ya, kita bedakan ya mana yang termasuk simetri lipat dan yang bukan simetri lipat. Ingat ya anak-anak, kalau simetri lipat pasti nanti dia memiliki sumbu simetri ya. Kalau tidak memiliki sumbu simetri ya berarti tidak termasuk simetri lipat. Perhatikan di sini ada bangun persegi panjang ya anak-anak. Anak-anak bisa di rumah mempraktikkan dengan kertas lipat ya. Kertas lipat anak-anak bentuk persegi panjang. Kalian bentuk dulu dalam bentuk persegi panjang. Kemudian dilipat. Ya, bisa dilipat kiri ke kanan begitu ya anak-anak. Nah, dihimpitkan ujung ketemu ujung ya. Dilipat dihimpitkan. Ya, kemudian anak-anak buka. Nah, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah bangunnya tadi, ada bekas lipatan. Nah, bekas lipatan ini, kalau kalian lihat kiri dan kanan itu besarnya sama. Ya. Nah, bekas lipatan ini yang disebut sumbu simetri. Begitu ya anak-anak? Nah, jika dia memiliki sumbu simetri, maka bangun persegi panjang ini ya termasuk simetri lipat. Jadi bangun datar yang memiliki simetri lipat, begitu ya. Karena di sini ada sumbu simetri yang membagi dua bagian sama besar.
Kita lanjutkan. Nah, di sini masih dengan bangun persegi panjang. Tadi kan kita melipatnya kiri ke kanan. Silahkan lihat bentuk persegi panjang seperti ini. Anak-anak lipatkan dari atas ke bawah. Ya, dilipat dari atas ke bawah, ujung ketemu ujung, ya, dilipat berhimpit. Nah, saling menutupi tempat lihat. Akan berbentuk seperti ini. Jadi masih berbentuk persegi panjang, tapi terlihat lebih kecil, begitu ya anak-anak. Nah, kemudian dibuka, lihat. Ada bekas lipatan ya yang membagi dua bagian sama besar persegi panjang tadi. Nah, ini ada sumbu simetri. Nah, berarti persegi panjang masuk bangun datar yang memiliki simetri lipat. Begitu ya. Tadi ketika ke kiri dan kanan berhimpit, atas ke bawah juga berhimpit. Oke. Sumbu simetrinya ada. Nah, coba kita cari lain. Apa namanya? Kita lipat dengan bentuk yang lain. Coba dilihat di sini ya. Nah, ini persegi panjang lagi. Kita melipatnya ke sini ya. Miring. Ini tidak menutupi bagian. Ya. Dia tidak menutupi bagian yang sebelah kiri. Jika kita melipatnya itu serong. Ya. Kita yang dipas apa namanya? Dilipat pas itu yang bagian tengahnya dilipat pas begitu. Tapi tidak saling menutupi dan tidak saling berhimpit. Ya. Di sini ada bekas lipatan tapi tidak membagi dua bagian sama tidak membentuk simetri lipat, tidak berhimpit ya. Ya, jadi ketika lipatannya seperti ini, sumbu simetri ini bukan sumbu simetri karena tidak membentuk simetri lipat, begitu ya anak-anak. Jadi untuk persegi panjang hanya bisa dilipat ke kiri ke kanan dan ke atas dan ke bawah. Begitu nggih? Jadi ini sumbu simetri yang pertama tadi kiri ke kanan juga sumbu simetri. Ketika seperti ini bukan sumbu simetri karena tidak membentuk bangun yang berhimpit. Begitu nggih? Kita lanjutkan. Banyak simetri lipat pada bangun datar. Di sini ada contoh, ada segitiga. Ya, ada berapa ya simetri lipatnya? Ingat, simetri lipat terbentuk ketika sumbu simetri itu membagi dua bagian sama besar dan berhimpit, saling menutupi bagian yang lainnya. Ya, ini ada segitiga sama kaki. Ya. Nah, ada ketika kita lipat kiri ke kanan. Dilihat ya anak-anak. Maka segitiga sama kaki memiliki satu simetri lipat. Ya. Kemudian ini ada bangun segi 6 beraturan. Ya, segi 6 beraturan. Punya simetri lipat berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bangun segi 6 beraturan memiliki 6 simetri lipat. Ya, untuk bangun segi n beraturan, jadi bisa segi 5 beraturan, bisa segitiga sama sisi ya, segitiga beraturan, bisa segi 4 beraturan atau bisa persegi seperti itu. Dia memiliki simetri lipat sebanyak seginya ada berapa. Begitu ya. Kalau segi 6 beraturan, maka simetri lipatnya ada 6. Kalau segi 5 beraturan, berarti simetri lipatnya ada 5.
Kalau segi 4 beraturan, ada 4 simetri lipat. Seperti itu, nggih. Kita lanjutkan. Ada persegi. Persegi itu termasuk segi 4 beraturan. Ya, sudah Bu Guru jelaskan tadi kalau segi 4 beraturan akan memiliki 4 simetri lipat. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Di sini anak-anak bisa membuktikan dengan melipat, ya. Mungkin kertas lipat di rumah bisa dibantu mama dan ayah di rumah untuk membentuk bangun dan kalian buktikan dengan melipat kertas lipat tersebut. Begitu ya anak-anak. Persegi ada 4 simetri lipat. Mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Bangun simetris adalah bangun datar yang memiliki sumbu simetri. Sedangkan bangun yang tidak simetris adalah bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri. Kalau punya sumbu simetri itu disebut bangun simetris. Jika tidak punya sumbu simetri itu adalah bangun tidak simetris. Perhatikan, bangun datar simetris. Yang termasuk bangun datar simetris ada segitiga sama kaki. Bu Guru kasih contoh ya. Ada lingkaran, belah ketupat, dan lain-lain. Ya, jika bangun tersebut memiliki sumbu simetri itu termasuk bangun datar simetris. Untuk bangun datar tidak simetris, contohnya bisa segitiga siku-siku, jajar ginjang, atau trapesium sembarang. Ya, bangun-bangun ini tidak memiliki sumbu simetri. Atau ketika dilipat menjadi dua bagian yang sama itu tidak bisa berhimpit dan menutupi semua bagian yang lainnya. Begitu nggih? Kita lanjutkan. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Kita ke simetri putar ya anak-anak. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Di sini, Bu Guru kasih contoh ya anak-anakku. Ada persegi A, B, C, D. Di sini anak-anak bisa melihat nama perseginya A, B, C, D. A-nya di sini ya anak-anak. Nah, kita coba putar. Ya, kita geser. Tadi sudah dijelaskan, ya, dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Kalau diputar minimal 2 kali dan tidak membentuk bentuk yang sama, itu berarti bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Begitu nggih? Coba 1/4 putaran. Lihat. Nah, sekali bergeser. Lihat ya, tadi A-nya di sini, sekarang diputar, A-nya menjadi di sini nggih. Nah, ini masih dengan bentuk yang sama ya. Kemudian lihat, kita putar setengah putaran. 1, 2. Nah, akan kembali ke ini ya, menempati tempat bangun datar tadi ini 2 kali putaran akan bentuknya kembali ke awal begitu ya. Kita lanjutkan. Di sini kita kasih tanda centang dan silang ya. Kita centang ketika bangun datar memiliki simetri putar dan silang ketika bangun datar tidak memiliki simetri putar. Yang pertama ada trapesium. Kita coba putar ya anak-anakku semua. Lihat. Nah, diputar trapesium ya bentuknya tidak menyerupai bentuk awal. Ya, maka bangun datar trapesium tidak termasuk bangun datar yang memiliki simetri putar. Jadi kita kasih tanda silang. Yang kedua,
ada segi 6 beraturan. Ya, kita cek, kita putar. Untuk segi 6 beraturan, dia bangun tersebut diputar dan berbentuk kembali seperti awal. Maka segi 6 beraturan adalah bangun datar yang memiliki simetri putar. Jadi kita kasih centang. Di sini anak-anak sudah bisa ya membedakan bangun datar yang memiliki simetri putar dan tidak memiliki simetri putar. Ya, sudah jelas ya anak-anakku? Kita lanjutkan, menentukan tingkat simetri putar pada bangun datar. Ya, sini tingkat simetri adalah banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran. Jadi, bangun itu ketika diputar satu putaran penuh, ya akan berbentuk seperti bentuk awal itu sebanyak berapa kali. Begitu, ya. Bisa kita lihat. Ada segitiga sama sisi A, B, C. Ya, A, B, C, segitiga sama sisi. Perhatikan, posisi awalnya seperti ini. Kita putar sekali, bergerak. Nah, lihat ya, bergeser sekali, dia bentuknya tetap sama. Berarti sudah satu. Kemudian kita putar lagi. Nah, bentuknya tetap sama. 2. Kita putar lagi. Nah, kembali ke titik awal. Ya, kita bisa lihat A kembali ke A, B, dan C. Dan selama 3 kali digeser, ya, tetap bangun menempati tempat seperti bentuk awal. 3. Jadi kesimpulannya adalah segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkat 3. Begitu ya anak-anakku. Untuk menentukan tingkat simetri putar bangun datar sudah bisa ya. Baik. Tentukan ya. Kita kerjakan latihan ini ya bersama-sama. Tentukan tingkat simetri putar dari bangun berikut ini. Di sini ada segi 5 beraturan. Ya, sama. Simetri putar dan simetri lipat yang dimiliki bangun yang beraturan itu sebanyak berapa sisinya? Begitu ya, Nak. Ini segi 5. Maka bangun tersebut memiliki simetri putar tingkat 5. Ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki simetri putar tingkat 2. Sudah paham ya anak-anakku? Nah, anak-anak bisa melihat materi yang ada di buku pena juga ya anak-anakku untuk menambah pengetahuan, untuk menambah supaya anak-anak makin paham ya, ditambah informasinya dari buku pena. Nah, untuk simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar, ya. Untuk lebih pahamnya dan untuk lebih jelasnya, mungkin anak-anak di rumah bisa mempraktekkannya dengan bantuan ayah dan mama di rumah. Begitu ya anak-anakku semuanya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Bu Guru dari video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak selalu semangat. Ya, Bu Guru cukupkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.